Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini, di samping saya sudah ada sebuah paketan ya. Isinya adalah sebuah CCTV satu set. Jadi sudah lengkap, ada DVR-nya dan ada kameranya sejumlah 4. Tapi istimewanya di dalam paketan ini DVR-nya modelnya 8 channel. Jadi nanti masih ada 4 channel lagi yang masih bisa kita tambah untuk kameranya. Bisa kita lengkapi menjadi 8 channel. Nanti kameranya bisa kita beli terpisah belakangan ya rekan-rekan ya. Paketan ini saya dapat dari toko online Banggood. Harganya kira-kira kalau nggak salah 1.980.000. Itu belum termasuk harddisk ya. Untuk menyimpan hasil rekaman dari CCTV-nya. Untuk dari Banggood ini rekan-rekan ya, untuk pembeliannya bisa kita bayar secara COD, jadi lebih mudah dan tidak takut barang ini tidak sampai di tempat kita. Barang datang baru kita bayar, jadi aman. Untuk link pembeliannya rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Sekarang kita akan mulai untuk buka, kita akan cek untuk kelengkapan, spesifikasi dan nanti langsung akan kita rakit dan kita pasang di rumah saya. Oke rekan-rekan ya, langsung saja kita mulai videonya. Baik rekan-rekan, kita akan langsung unboxing ya. Ini kemasan pengiriman dari toko online Banggood. Pengirimannya kira-kira sekitar 2 minggu ya sudah sampai. Baik, ini adalah mereknya Heseu HD NVR Kit. Bisa dipakai di rumah, di kantor, di toko dan di pabrik. Kita langsung buka saja. Kita akan cek satu persatu ya untuk kelengkapannya. Seperti ini rekan-rekan ya, kita akan langsung cek. Ini yang pertama adalah ada kartu kecil ya, ini kartu medsos kayaknya. Oke, selanjutnya ini ada buku manual instruksi, cara penggunaan dan cara settingnya. Sepertinya sih lumayan lengkap ya, cuma masih dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah stiker untuk ditempel di tembok, ada 2. Baik, kita akan buka untuk kardus yang pertama. Ini isinya adalah ada beberapa antena. Ini antena yang untuk jarak jauh. Kemudian ini ada charger kamera. Ini ada 4 ya, sesuai dengan jumlah kameranya. Seperti ini. Kemudian ada charger yang besar. Ini sepertinya untuk DVR-nya ya rekan-rekan ya. Kemudian ada mouse kecil. Kemudian kabel LAN. Ini untuk koneksi internet. Kemudian ini kabel HDMI untuk koneksi ke TV sebagai layarnya. Kemudian ini adalah skrup untuk pemasangan harddisk. Oke, kita cek untuk chargernya ya. Ini untuk kamera. Ini outputnya adalah 12 volt 1 ampere. Ada 4 totalnya. Kemudian ini yang besar ini adalah untuk DVR ya rekan-rekan ya. Bodinya plastik. Kemudian untuk outputnya 12 volt 2,5 ampere. Dia lebih besar ya. Baik, sekarang kita akan cek untuk kardus selanjutnya. Ini adalah kardus kamera ya, totalnya ada 4. Kita akan langsung buka. Oh, ternyata kameranya warnanya putih ya. Warnanya putih untuk kameranya. Kita cek untuk kelengkapannya, ada visor, kemudian skrup untuk pemasangan di tembok nanti. Kemudian ini antena wifi-nya. Ini bisa disetting muter atau ditekuk. Kemudian ini ada mal untuk pengeboran di tembok. Oke, kita cek untuk kameranya rekan-rekan ya. Oke, warnanya putih ya, lumayan berat ya untuk kameranya. Mereknya adalah Heseu. Untuk bodi-bodi yang belakang ini sepertinya dari aluminium atau besi nih ya rekan-rekan ya, berat masalahnya dan kokoh. Dan ini desainnya adalah outdoor atau anti air ya. Oke, kemudian yang depan ini plastik untuk penutup dari sinar mataharinya. Kemudian di bagian bawah ini ada dudukan lagi. Ini kalau kita buka isinya untuk speaker dan untuk memori cadangan. Untuk bagian depannya lensa di bagian tengah, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya ini adalah lampu infrared untuk malam hari. Untuk koneksi kabelnya di sini ada 3 ya rekan-rekan ya. Ini yang pertama untuk koneksi kabel LAN jika kita mau menggunakan kabel LAN. Kemudian ini ada tombol reset. Kemudian yang terakhir adalah untuk adaptor. Oke, sekarang kita akan cek untuk DVR-nya ya rekan-rekan ya. Kita buka, ini warnanya hitam, tidak terlalu besar dan ramping ya kelihatannya. Seperti ini tampilan di bagian depannya, bodi-bodinya besi. Ini ada ventilasinya kanan kiri. Untuk bagian depannya plastik ya rekan-rekan ya. Untuk bagian panel depannya ini plastik.
Kemudian ada indikatornya di bagian samping kanan, ini sistem, kemudian record, kemudian power. Untuk di bagian belakang ada beberapa koneksi, ini untuk VGA ke monitor, kemudian HDMI, ini untuk ke TV, kemudian LAN RJ45, kemudian ini adalah USB untuk mouse, dan yang terakhir adalah untuk adapter. Oke, seperti ini rekan-rekan ya kelengkapannya, 4 kamera dan 1 DVR. Sekarang kita akan buka dulu untuk DVR-nya ya rekan-rekan ya. Kita akan pasang harddisk. Kita buka, ada 4 skrup, 2 di kanan dan 2 di kiri. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, tidak terlalu rapat ya, untuk rangkaiannya hanya kecil banget. Kemudian di sini ada kabel data untuk harddisk, kabel SATA ya. Kemudian ini ada kabel powernya untuk harddisk juga. Dan di kesempatan kali ini saya akan menggunakan harddisk 2 TB ya rekan-rekan ya. 2 tera atau 2000 GB. Ini modelnya yang video, memang khusus untuk CCTV ya, yang surveillance. Jadi lebih awet. Dia tahan bekerja 24 jam nonstop, 7 hari dalam seminggu. Oke, kemudian nanti kita siapkan untuk skrupnya. Untuk harddisknya kita pasang dari bagian atas seperti ini ya. Untuk konektornya berada di depan ya, kita masukkan terlebih dahulu dan kita skrup dari posisi belakang rekan-rekan ya. Untuk dudukannya ini sudah standar, jadi pas jika kita langsung pasang di harddisk. Ada 4 skrup, langsung kita kencangkan. Dan seperti ini untuk posisi harddisknya sudah tepat, sudah kuat. Dan sekarang tinggal kita pasang kabel SATA-nya. Nah, hanya ada 1 colokan ya rekan-rekan ya, nggak mungkin salah dan nggak mungkin terbalik untuk pemasangan ini, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk kabel powernya juga hanya cocok di 1 slot saja, jadi tidak khawatir untuk terbalik dan salah posisi. Oke, sudah kita pasang untuk kabel power harddisk. Sekarang kita rapikan menggunakan kabel tis supaya tidak berantakan dan goyang-goyang nanti saat kita gunakan. Setelah itu tinggal kita tutup kembali ya rekan-rekan ya. Tutup kembali, kemudian kita rapatkan dan langsung kita skrup seperti semula. Oke, sekarang siap untuk kita coba ya. Kita akan pasang dulu untuk adaptornya. Ini yang menggunakan 2,5 ampere. Kita langsung colokkan di bagian belakang. Kemudian ini mouse-nya juga kita pasang di bagian USB belakang. Kita siapkan monitor rekan-rekan ya. Ini untuk pengetesan saja. Kita colokkan di konektor VGA di belakang. Oke, sudah saya nyalakan untuk DVR-nya. Sudah, sistemnya sudah mulai berjalan. Kemudian layarnya seperti itu rekan-rekan ya, tampilannya ada 8 kotak ya. Settingnya kita bisa pakai mouse langsung, ada beberapa menu di sini. Kita bisa setting sistemnya dulu, tanggal dan hari. Di sini ada 8 slot kamera. Yang bingung bisa mempelajari di buku saja ya rekan-rekan ya. Ini langkah pertama, kita format dulu untuk harddisknya sampai di 100%. Oke, kemudian setelah sudah kita langsung pasang kameranya, kita pasang untuk adaptornya, kemudian kita nyalakan. Oke, ternyata langsung connect ya rekan-rekan ya, tanpa kita setting apa-apa, dia langsung terlihat di layar. Nah, seperti ini, sudah langsung berfungsi tanpa kita setting apapun, jadi mudah banget. Sudah langsung terkoneksi. Sekarang kita sudah nyalakan untuk 4 kameranya, semuanya sudah terlihat di layar. Ini kamera 1, kamera 2, kamera 3, dan terakhir kamera 4. Jadi semuanya sudah terkoneksi ya. Seperti ini tampilannya. Kita bisa ubah ke tampilan 8 layar sekaligus. Ini yang 4 slot di bawah ini masih kosong, kita bisa tambah nanti kalau kita mau beli kamera lagi, tinggal kita masukkan saja. Oke, kita akan pasang kameranya di tembok ya rekan-rekan ya, menggunakan mal seperti ini. Kita lepas untuk stikernya dan kita tempel posisinya yang kita sesuaikan saja.
yang kita kehendaki. Kemudian kita bor menggunakan mata bor tembok 6 mm menggunakan mesin hammer drill. Oke, kita langsung bor saja. Kemudian kita pasang untuk visor plastiknya, ada 4 totalnya. Oke, kita masukkan visor plastiknya. Setelah itu tinggal kita pasang kameranya menggunakan skrup. Skrupnya juga sudah 1 set ya, berikut dari visornya tadi. Dan ini posisi setelah kita pasang semua, kabelnya juga sudah kita rapikan. Sekarang kita pasang kamera lagi di bagian outdoor ya rekan-rekan ya. Ini benar-benar di bagian luar, tidak ada atapnya. Saya dudukannya sudah buat pakai kanal C baja ringan. Tinggal kita pasang di bagian depan seperti ini. Kita pasang dulu untuk malnya. Oke, kita tempel, kemudian kita bor rekan-rekan ya. Tidak usah menggunakan visor, tapi kita bor saja 3 mm diameternya. Kemudian langsung nanti kita pasang kameranya menggunakan skrup. Jadi ini nanti juga sudah kuat, tidak perlu menggunakan visor plastik. Oke, seperti ini kita pasang untuk kameranya. Ada 4 skrup ya, kita pasang semuanya. Dan langkah terakhir tinggal kita setting untuk posisi arah kameranya dengan menggunakan obeng. Kita pasang kamera satu lagi, jadi nanti di bagian depan rumah saya ini ada 2 kamera, jadi satu mengarah ke jalan raya, satunya mengarah ke arah rumah. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya, sudah selesai untuk pemasangannya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kabel-kabelnya juga sudah saya rapikan semua. Untuk adaptornya juga saya bikin box sendiri di bagian bawah, jadi aman jika terkena air. Dan kebetulan malah hujan rekan-rekan ya, jadi sekalian kita ngetes apakah aman atau tidak ya jika kamera ini terkena hujan, karena ini di deskripsinya adalah tahan air, tahan cuaca, jadi memang digunakan di outdoor. Oke, sekarang kita sudah nyalakan untuk DVR-nya, sudah mulai merekam otomatis untuk DVR-nya. Nah, ini tampilannya rekan-rekan ya, saya pindah di TV yang besar. Oke, di sini ada 4 kamera sudah menyala semua di jalan, samping rumah, garasi, dan di workshop. Semuanya sudah nyala. Ini bisa kita perbesar dengan cara kita double klik pakai mouse. Nah, ini kita mau pilih kamera mana yang diperbesar, kita bisa double klik saja. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, kita bisa pilih tampilannya. Nah, ini tampilan 8 layar. Kalau kita mau menambah 4 kamera lagi, yang bagian bawah ini bisa kita isi lagi, kita bisa beli sendiri untuk kameranya, dan mereknya nggak sama nggak apa-apa. Kemudian ini untuk tampilan malam hari rekan-rekan ya, walaupun gelap di luar, ini cahayanya masih terang ya rekan-rekan ya, masih terang, masih terlihat cukup oke, dan warnanya juga natural, sama. Oke, kemudian ini kalau kita gunakan untuk playback, ini juga menunya mudah ya rekan-rekan ya. Tinggal kita mau playback kamera yang mana, kita tinggal cari harinya, kemudian jamnya, kita bisa langsung play. Dan ini kamera saat malam hari rekan-rekan ya, jika menggunakan menu infrared, ini akan menyala merah pada bagian lampu infrarednya. Oke, sekarang jika mau koneksi ke handphone, kita mau lihat gambarnya di handphone, kita harus koneksikan antara DVR dan router yang terkoneksi dengan internet rumah. Jadi ini routernya ya rekan-rekan sebelah kanan, kita akan sambungkan dengan DVR-nya. Ini menggunakan kabel LAN tadi yang sudah disediakan di paket penjualan. Tinggal kita colokkan saja di bagian belakang di terminal RJ45. Kemudian di bagian routernya juga tinggal kita colokkan saja. Nah, seperti ini tinggal kita masukkan. Nah, ini sudah terkoneksi dengan internet untuk DVR-nya, dan kita langsung buka di handphone, ada aplikasinya. Nanti bisa dilihat di buku ya rekan-rekan ya untuk nama aplikasinya. Nah, ini sudah terlihat sama rekan-rekan ya, tampilan antara di TV dan juga di handphone. Jadi ini kita bisa lihat dari jarak jauh, dari luar kota, dari manapun, asal ada koneksi internet kita bisa lihat CCTV di rumah kita. Ini menu full screen-nya. Jika kita mau perbesar tinggal tap 2 kali, layarnya jadi full. Jadi menunya juga enak banget ya rekan-rekan ya untuk digunakan di handphone, tidak terlalu susah untuk mempelajarinya.
Nah, seperti ini. Jadi familiar banget untuk menu yang digunakan di handphone ini. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mudah digunakan, dan di handphone ini kita juga bisa playback ya rekan-rekan ya. Melihat hasil rekamannya kita juga bisa. Nah, ketika kita lihat di sini, kemudian kita geser untuk barnya di bawah, kita cari jam atau hari yang akan kita lihat untuk hasil rekamannya. Seperti ini ya. Nah, ini malam hari tadi merekam. Ini bisa kita langsung lihat jam berapa, atau pagi ini jam berapa. Jadi bisa langsung juga dilihat di laptop ya rekan-rekan ya, atau komputer. Kita bisa download programnya. Seperti ini tampilannya juga sama persis dengan yang di TV tadi ya rekan-rekan ya, semuanya. Jadi kita bisa lihat di handphone, kita bisa lihat di laptop dari luar kota, langsung di TV juga bisa yang lokal. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya, tampilannya sama persis, hanya memang agak delay ya kalau menggunakan handphone atau komputer. Baik rekan-rekan, saya rasa hanya seperti itu saja ya untuk video kali ini. Menarik juga untuk CCTV-nya. Setelah dipasang juga mudah, dan untuk settingnya juga tidak terlalu sulit. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik bisa cek saja linknya, link pembeliannya di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk keterangan lengkap mengenai CCTV dari merek Hesio dari Banggood ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.